Aku telah bekerja dengan banyak pemain bertalenta tinggi sepanjang hidup, tapi hampir tidak ada yang sehebat Sebastian Daessler. Ucap mantan pelatih FC Bayern Ottmar Hitzfeld. Salah satu legenda terbaik sepak bola asal Jerman, Franz Beckenbauer, juga menyebut Sebastian Daessler sebagai talenta luar biasa. Dia sangat setuju apabila Daessler ketika itu disebut sebagai pemain terbaik yang akan menyelamatkan sepak bola Jerman. Dia adalah yang terbaik secara fisik dan juga teknis. Sebastian Daessler barangkali memang layak disebut sebagai salah satu bakat muda terhebat yang pernah dimiliki Jerman maupun sepak bola itu sendiri. Namun tragisnya, karena bakat yang dimiliki itu pula, karirnya justru hancur tak berbekas. Dia mengalami tekanan luar biasa, merasakan banyak sekali cedera parah hingga mengalami depresi berulang. Kini, di usia yang melebihi 40 tahun, Daessler bahkan memilih untuk menjauh dari sepak bola dan hidup di wilayah terpencil di Jerman. Ya, memang setragis itulah perjalanan karir seorang Sebastian Daessler. Lahir di kaki bukit Black Forest di kota kecil Lorach, Daessler memulai pendidikan sepak bolanya seperti kebanyakan anak lainnya. Ia bergabung dengan klub lokal FV Tumringen pada usia 5 tahun. Sempat melanjutkan pendidikan bersama TuS Setten dan FV Lorach, bakat Sebastian Daessler akhirnya ditemukan oleh raksasa Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Di usia yang baru menginjak 15 tahun saat itu, Daessler sudah mengundang decak kagum. Perkenalannya dengan sepak bola profesional lantas terjadi 3 tahun berselang. Daessler mendapat kesempatan debut pertamanya di laga melawan Eintracht Frankfurt pada 8 September 1998. Sejak saat itu, orang-orang langsung menyebutnya sebagai malaikat kecil yang akan menyelamatkan sepak bola Jerman, menyusul kemampuan apiknya dalam menguasai bola, melepas operan, hingga menembak dengan tingkat akurasi luar biasa. Daessler muncul bak oase di tengah keringnya prestasi timnas Jerman pasca kegagalan di Piala Dunia 1998. Regenerasi Jerman yang lambat membuat Daessler tampak sebagai permata yang selama ini diidam-idamkan. Apalagi dia baru saja mengantar Jerman U18 menjadi runner-up Piala Eropa 1998 dan terpilih sebagai pemain terbaik kedua Piala Dunia U17 tepat di belakang Ronaldinho. Maka dari itu, sejak melakoni debut di Bundesliga, pujian datang silih berganti dari banyak orang. Pujian serta harapan orang-orang lantas tertuang dalam julukan Das Supertalent dan Basti Fantasti. Sebagai seorang gelandang serang, ia punya kecepatan dan kemampuan dribling yang apik. Pelatih Gladbach saat itu, Friedel Rose, bahkan meyakini bahwa suatu hari nanti Daessler akan sanggup bersaing dengan legenda timnas Jerman seperti Fritz Walter dan Uwe Seeler. Pujian setinggi langit yang diberikan orang-orang pun tampak berjalan sesuai harapan. Sebab meski sempat dihantui cedera ACL di awal karirnya, Daessler tetap mampu tampil cemerlang untuk Borussia Mönchengladbach. Sebelum akhirnya dipinang oleh Hertha Berlin yang harus bersaing dengan lebih dari 20 tim yang meminati jasa sang pemain. Bersama Hertha Berlin, Sebastian Daessler mampu tunjukkan kualitas jempolan. Dia membantu klub melaju hingga babak kedua fase grup Liga Champions musim 1999-2000 dan berhasil memenangi DFB Liga Pokal di musim 2001. Nahas, capaian dan permainan indah yang ditunjukkan tidak sepenuhnya membuat perjalanan Sebastian Daessler berjalan mulus. Sebab di tim itulah Daessler justru mengalami beragam petaka yang pada akhirnya membuat karirnya musnah secara perlahan. Bermain untuk Hertha Berlin, Sebastian Daessler mengalami cedera bertubi. ACL-nya kambuh hingga membuat dirinya harus merasakan operasi paha pada Maret 2000 dan sempat mengalami dislokasi di tendon patella serta robek membran sinovial di lutut kanannya pada Oktober 2001. Akibat cedera tersebut, Daessler harus absen hingga Maret 2002. Belum lama kembali ke lapangan,
Ia sudah harus mengalami kerusakan tulang rawan di bagian lutut pada Mei 2002. Di tengah masalah yang dihadapi, Dassler kian merasa terpuruk karena pihak manajemen tidak ada yang benar-benar mendukungnya. Dalam sebuah wawancara, Dassler berujar bila klub hanya ingin melihat dirinya tampil tanpa memikirkan berbagai resiko yang dialami akibat cedera. Hal itu pun membuat sang pemain merasa sangat tertekan. Puncaknya, Dassler menerima tawaran yang diajukan oleh FC Bayern, di mana hal tersebut turut memantik amarah para penggemar. Dassler dicap pengkhianat dan tidak tahu terima kasih. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah klub tidak memberikan fasilitas yang layak dan dukungan kepadanya saat kondisi tengah terpuruk. Hertha Berlin tidak siap dalam banyak hal, sama sepertiku yang seharusnya butuh dukungan. Mereka malah melemparku ke kandang singa. Aku merasa seperti badut yang malang. Setelah pada akhirnya bergabung dengan FC Bayern dalam kondisi cedera, harapan yang sempat dilambungkan juga berakhir sia-sia. Dassler harus menunggu sampai 259 hari untuk menyembuhkan cederanya sebelum melakoni debut dengan The Bavaria. Mulanya awal perjalanan Dassler sempat berjalan baik. Namun tiba-tiba Dassler dikabarkan harus diperiksa di rumah sakit karena masalah depresi. Ya, Dassler mengalami depresi berat dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menenangkan diri. Saat ditanya, Dassler merasa tidak nyaman dengan kehidupannya saat itu. Dia terus tertekan karena di usia yang masih tergolong muda, orang-orang sudah memaksanya tampil gemilang di setiap laga. Terlebih, beban berat juga diemban Dassler usai pihak klub memintanya untuk meneruskan kejayaan pemimpin sejati di Rotten, Stefan Effenberg. Meski sempat kembali ke lapangan, depresi Dassler sering kambuhan. Sialnya, dia juga kembali terkena cedera pada Maret 2006. Membran sinovial di lutut kanannya kembali robek dan membuatnya harus kembali naik ke meja operasi. Dengan kondisi lutut yang babak belur serta mental yang telah hancur, kembalinya Dassler pada November 2006 malah membuat sang pemain semakin merasa tertekan. Ia tak percaya lagi dengan kaki-kakinya. Selain itu, lemahnya mental juga memaksa Dassler untuk berpikir bahwa sepak bola bukanlah jalan terbaik untuknya. Walhasil, tepat pada 16 Januari 2007 atau saat usianya menginjak 27 tahun, Sebastian Dassler memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Sebastian Dassler yang sempat dianggap sebagai talenta super asal Jerman harus mendapati bahwa karirnya berakhir cepat. Selain itu, dia juga gagal menjadi bintang timnas Jerman. Dassler hanya melakoni 36 pertandingan untuk Der Panzer dan melewatkan turnamen Piala Dunia 2002, Euro 2004, dan Piala Dunia 2006. Diajar tekanan dan cemoohan bertubi, karir tragis Dassler kian mencapai titik nadir saat total 20 cedera dan 5 kali operasi pernah dilakoni. Ia resmi mundur dari gemerlap sepak bola dan kini di usia yang telah menginjak 44 tahun, lebih memilih untuk menghindari sorotan media. Dassler tidak ingin sepak bola kembali hadir dalam hidupnya dan memutuskan untuk tinggal dan menjalani masa tua di sebuah kawasan terpencil di kota Freiburg.